Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Agnes. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Agnes. Sekarang Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Agnes, hadir Bu. Indah, Alfa, Hadir, Bu. Desti, hadir Bu. Adi, Hadir. Cece, hadir. Dana, Hadir. Bowo, Hadir. Valen. Hadir. Oke, hari ini masuk semua ya, nggak ada yang absen. Gimana? Ada satu gue nggak masuk. Siapa? Ina. Ina, kenapa? Sakit Bu kan? Oh iya. Oke, hari ini kita akan mereview semua materi yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, tujuan dari kita mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi ini nantinya kalian diharapkan dapat memahami betul seluruh konsep ilmu ekonomi yang ada yang kemudian dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai. Ekonomi. Apa itu ekonomi? Berasal dari bahasa mana? Ada yang mau berpendapat? Ya Bu. Silakan Adi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi. Arti dari ekonomi? Ekonomi. Hai Bu. Oke. Bisa dibantu Alfa. Ekonomi itu mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya Bu. Oke, betul ya. Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian, apa itu ilmu ekonomi? Saya Bu, Ya, silakan Valen. ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke, betul ya. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian ada berapa motif ekonomi? Bu, ada dua. Ada dua. Ada apa aja? Motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Oke, betul. Motif intrinsik dan ekstrinsik. Lalu untuk motif intrinsik itu maksudnya apa? Bu. Ya, silakan Desti. Motif yang berasal dari dalam diri sendiri. Oke, kalau motif ekstrinsik, Agnes mungkin? Motif yang berasal dari luar. Oke, betul. Jadi kalau motif intrinsik itu motif yang berasal dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu berasal dari luar. Contoh dari motif intrinsik apa? Bu. Ya, Agnes. Contohnya itu anak membantu korban banjir karena munculnya rasa simpati di dalam dirinya, hatinya. Betul ya. Karena dia ada dorongan dari dalam hati si anak, dia merasa kasihan kepada korban banjir. Kemudian contoh yang motif ekstrinsik. Ya Bu, ya silakan. Ali menabung uangnya di bank karena teman-teman sekolahnya melakukan hal yang sama. Oke, betul. Jadi adanya dorongan atau motivasi dari luar sehingga si Ali itu mempunyai keinginan yang sama untuk menabung. Nah, motif 3 pelaku ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi apa saja? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Mas Bowo. Yang pertama itu motif ekonomi produsen. Betul, motif ekonomi produsen. Yang kedua motif ekonomi konsumen. Betul. Yang ketiga motif ekonomi individual. Oke, betul ya. Jadi ada 3 motif ekonomi. Nah, motif ekonomi yang produsen. Mas Valen, motif ekonomi produsen apa? Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ya, karena dia produsen, jadi dia ingin memperoleh keuntungan yang besar-besarnya. Kalau motif ekonomi konsumen, Untuk memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasan optimal.
Oke, mencari kepuasan optimal. Lalu untuk yang motif ekonomi distributor, menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, jadi penyalur dari produsen ke konsumen itu si distributor ini. Betul sekali. Kemudian pembagian ilmu ekonomi, ada berapa pembagian? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Ekonomi terapan. Yang kedua, teori. Yang ketiga, pintar semua. Oke, kita lanjut. Ekonomi terapan itu maksudnya apa? Arti dari ekonomi terapan? Ya. Ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Contohnya itu menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik. Betul, ekonomi terapan itu bagian ilmu ekonomi yang merupakan penerapan dari ilmu ekonomi teori. Nah, contohnya tadi apa, Hana? Tadi contohnya menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik. Oke, betul sekali. Lalu, apa itu ekonomi teori? Nah, Bu, Ya, Valen. ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Betul. Jadi ekonomi teori itu merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Ekonomi teori dibagi menjadi berapa? 2. Ada apa? Mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro. Kalau ekonomi mikro itu apa? Bu, ya, ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya? Contohnya itu seperti perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya. Oke, betul. Kalau yang ekonomi makro? Ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian. Betul. Contohnya? Pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran. Oke, betul ya. Kalau ekonomi mikro ini dia hanya mempelajari bagian kecil saja. Contohnya itu tadi ada permintaan, penawaran, seperti itu. Nah, kalau ekonomi makro kita mempelajari atau menganalisis keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Contohnya ada laju inflasi, pengangguran, seperti itu. Kemudian pembagian ilmu ekonomi yang terakhir ada apa? Ekonomi deskriptif. Apa arti ekonomi deskriptif? Mungkin JJ? Ekonomi deskriptif itu akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Oke, betul. Jadi adanya suatu peristiwa yang nyata yang terjadi dalam suatu perekonomian. Contohnya apa, JJ? Contohnya, dari ilmu ekonomi ini ialah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Ya, betul. Jadi karena kita pernah mengalami krisis moneter di tahun 98 dan itu kejadian yang nyata dalam suatu perekonomian, maka masuk ke dalam ekonomi deskriptif. Oke, kita beri tepuk tangan semua untuk Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi konsep dasar dari ilmu ekonomi. Nah, menurut kalian semua tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi ini apakah mudah atau susah atau bagaimana? Mudah sekali, Bu. Mudah sekali. Ya, karena masih mudah, karena ini dasar sebelum kita mempelajari di materi selanjutnya, seperti itu. Nah, Ibu berharap di pertemuan selanjutnya kalian sudah membaca lagi mengenai bab yang baru agar nantinya kita dapat bersama-sama berdiskusi tentang materi yang baru tersebut. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Bu. Ya, silakan pimpin. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pipin.
karena waktunya sudah habis, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan atensi dari kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.